Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayah bunda, umi abi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di pagi ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Allah masih bisa memberi kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilmi, ya, mencari ilmu. Mudah-mudahan ini adalah wasilah atau sarana kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah mudahkan yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu-ilmu Allah, maka sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah suara saya kedengaran? Bunda-bunda Mi? Jelas, Bang. Alhamdulillah. Baik. Insya Allah beberapa menit ke depan saya akan mencoba menyampaikan materi atau program yang ada di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur, ya, mengenai metode yang dilakukan untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah, metode ini mulai kita sampaikan itu di pekan atau 1 tahun yang lalu, ya. Jadi ini memang tahun kedua. Baik, kita langsung saja. Pertama, mengapa kita harus belajar Al-Quran? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama, kita mengacu kepada hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ya. Begitu pula ketika kita ingin belajar dan kita sampai bisa belajar Al-Quran, ya, membaca Al-Quran dengan mahir, dengan fasih, maka Rasulullah bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararo. Jadi orang yang mahir membaca Al-Quran itu Allah akan tempatkan dengan para malaikat yang dimuliakan Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa syak yatata'tahu bi falahu ajroni. Bagaimana kalau baca Qur'annya saya masih terbata-bata? Kata Rasulullah, walladzi yaqra'ul Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa huwa syak, susah banget. Wa yatata'ta'u, terbata-bata di dalam mengucapkannya, falahu ajroni, maka dia mendapat 2 pahala. Masya Allah, ya, terbata-bata juga mendapat 2 pahala. Pahala susah payahnya untuk mau belajar, dan pahala 1 huruf Allah berikan 10 kebaikan. Jadi kita ingin anak-anak kita semua, karena dengan Al-Quran itu adalah invest kita terbesar ketika kita telah tiada, itu insya Allah waladun salihun yad'ulah, seorang anak yang selalu mendoakan kita sebagai orang tuanya dengan bacaan-bacaan Al-Quran, tabarruk keberkahan Al-Quran. Insya Allah Allah mudahkan urusan di dunia dan Allah selamatkan dalam urusan akhirat. Jadi itu salah satunya kenapa kita harus belajar membaca Al-Quran, ya, dan tak lekang oleh waktu. Namanya belajar minal mahdi ilal lahdi, ya. Tidak ada istilahnya saya udah tua, udah sepuh. Kalau saya di Darussalam ngajar-ngajar sampai yang pensiun itu pengen belajar Al-Quran, ya, karena saking pengennya setiap subuh gitu kan belajar. Baik, selanjutnya, mengapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Al-Azhar Sifabudi
sekarang menggunakan metode UMI. Apa sih metode UMI itu? Mengapa harus metode UMI? Apa dari moto UMI tersebut dan bagaimana cara belajar Al-Quran dengan metode UMI? Pertama, UMI adalah salah satu metode atau cara untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi, walaupun sebelumnya ada Iqra, ya, ada talaki, tilawati, dan sebagainya. Nah, ini untuk melengkapi hal tersebut, kita menggunakan metode UMI. Kenapa dinamakan ummi? Ini sepintas saja. Karena pertama, ummi itu bermakna ibuku. Dari asal kata bahasa Arab ummun. Jadi kalau ummun itu ibu. Pakai ya mutakalim. Mi gitu. Jadi ibuku. Ya pakai ya. Kayak abun. Ayah. Bapak. Bi pakai ya mutakalim. Jadi bapakku. Ayahku. Akhun. Saudara, akhi pakai ya mutakalim jadi saudaraku. Ya, itu namanya ya mutakalim. Mutakalim wahdah. Jadi aku. Jadi asal katanya memang umun, ibu. Jadi ummi, ibuku. Yang kedua, ini untuk dalam rangka menghormati dan mengingat jasa ibu. Karena ibu yang paling sukses mengajarkan bahasa kepada kita semua, ya. Dari mulai kecil anak-anak kita memang yang paling dekat itu ibu yang mengajarkan bahasa dan anak itu pasti akan meniru kepada kita ibunya. Ya, lebih meniru kepada ibunya yang paling dekat, yang paling banyak sama-sama itu dengan ibu. Dan yang ketiga adalah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran ummi adalah bahasa-bahasa ibu gitu. Kemudian apa sih metode atau moto ummi? Kita sering moto apa moto ummi? Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Rahmati Allah. Mudah itu karena UMI itu didesain mudah untuk dipelajari bagi siswa. Ya, jadi bagaimana supaya siswa itu benar-benar mudah ya untuk mempelajari Al-Qur'an. Jadi tidak terlihat begitu lihat Al-Qur'an itu horor gitu. Ya, kemudian menyenangkan. Jadi dilaksanakan dengan pembelajaran menarik dan menggembirakan sehingga tidak menghapus kesan tertekan atau rasa takut dalam belajar. Ya. Jadi itu salah satunya. Dan terakhir adalah menyentuh hati. Kenapa menyentuh hati? Jadi para guru mengajarkan metode UMI itu tidak sekedar memberikan pelajaran Al-Qur'an secara material saja, tetapi juga menyampaikan substansi akhlak Al-Qur'an yang diimplementasikan dalam sikap-sikap pada saat proses belajar berlangsung. Kemudian metode UMI, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, metode UMI itu ada 3 ya. Ada mubasyirah. Apa itu mubasyirah? Direct method atau metode langsung ya. Learning by doing, yaitu langsung dibaca tanpa diurai. Tidak banyak penjelasannya. Kemudian adanya tikrar ya. Revision, diulang-ulang, yaitu mengulang-ulang pelajaran yang sebelumnya, kemudian masuk materi baru. Jadi sehingga anak tidak lupa dengan materi yang sebelumnya. Kemudian ada ya ini yang paling penting metode UMI itu mawaddah, ya kasih sayang yang tulus. Kasih sayang tulus itu merupakan kekuatan cinta dan kesadaran seorang ibu dalam mendidik anaknya adalah kunci kesuksesan. Nah, demikian juga dengan seorang guru yang mengajarkan Al-Quran dengan metode ummi, jika ingin sukses memang harus meneladani seorang ibu agar juga bisa menyentuh hati siswanya. Nah itu. Jadi nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu hanya sepintas bagaimana kenapa kita menggunakan metode ummi. Kemudian di dalam pembelajaran di SMP, itu menggunakan buku ummi dewasa ya. Ada jilid 1, jilid 2 dan jilid 3. Hanya 3 jilid ditambah dengan gharib dan tajwid. Nanti ditambah gharib dan tajwid. Jadi nanti untuk yang mau belajar ya, nanti di awal dari mulai jilid 1, jilid 2 dan jilid 3. Kalau sekarang kita lebih ke pengenalan ada apa di ummi itu, jilid-jilid 1, 2, 3. Ya, jadi nanti bertahap, Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
adanya gradasi atau tadrijiyah itu mulai dari misalkan jilid 1 dibahasnya hanya harkat fathah saja. Jadi belum ke mad, fathah, kemudian harkat kasroh, dhammah, ya. Kemudian fathaten, kasroten, dhammatain. Kemudian angka 1 sampai 100. Nah, itu jadi bertahap, tidak langsung. Baru jilid 2 masuk ke mad, panjang. Gimana ketika panjangnya 1 ayunan. Jadi enggak terlalu panjang. Hana, bana. Jadi enggak hana kepanjangan, itu udah mengayun. Nah, itu dilatih gitu kan. Kemudian nanti di jilid 3 bagaimana udah mulai belajar waqaf. Ya, contohnya aliman, jika waqaf dibaca alima. Jadi kita enggak jelasin, nah ini kalau ada tanwin 2 ini namanya iwadun anit tanwin, mad iwad. Enggak gitu dulu. Jadi anak pusing. Ya, nanti itu ditajwid. Jadi cukup aja misalkan aliman, jika waqaf dibaca alima. Hakiman, jika waqaf, jika berhenti dibaca hakima. Nah, kita nggak jelasin dulu, oh itu mad iwad. Kalau ada tanwin di akhir waqaf, bacanya jadi patah panjang. Jadi ke anaknya horor gitu, pusing. Nah, jadi dengan metode yang sederhana. Baik, kita akan lanjutkan, kita akan mulai ya materinya. Beberapa menit ke depan kita diawali dengan doa awal ummi. Jadi memang ada doa pembuka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana minggu yang lalu saya sudah jelaskan. Pertama, kenapa kita harus doa dulu? Karena doa itu silahul mukmin. Senjatanya orang yang beriman itu adalah doa. Ya, yang bisa mengubah kadang takdir itu adalah ad-du'a gitu. Makanya doa awal ummi ini adalah doa yang sangat bagus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini ada pertama doa surah Al-Fatihah ya, Ummul Kitab. Ummul Kitab. Nah, kemudian dilanjutkan dengan doa Nabi Ibrahim. Ini doa untuk kita dan anak-anak dan orang tua kita sebagai Rabbi firli. Ya Allah ampunilah aku wali walidayya dan kedua orang tuaku ya Allah ampuni walil mu'minin dan orang-orang yang beriman. Itu. Kemudian ini di doa ini juga doa Nabi Musa. Rabbi israh li sadri itu doa Nabi Musa ya. Bagaimana supaya kita israh sadri ya Allah lapangkan dadaku. Lagi sesak, lagi galau, lagi bagaimana ya Allah israh sadri. Lapangkan dadaku ya Allah. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani. Nah ini ya, mudahkan lidahku, jadi lepaskan kelu lidahku, lisanku, tali asalnya uqdah itu tali, jadi susah untuk ngomong itu. Yafqahu qauli supaya orang paham apa yang aku ucapkan. Jadi memang Masya Allah doa ini itu sangat menyentuh ya. Pertama Al-Fatihah, Ummul Kitab, itu induknya Al-Quran. Kemudian Rabbi firli, itu doa Nabi Musa. Kemudian di bawahnya doa Nabi Musa ini, kemudian Nabi Ibrahim. Dan ini di bawahnya doa bagus juga ya. Kemarin sudah saya terjemahkan ya. Sekarang tinggal belajar bacanya. Kemarin sudah diterjemahkan semua. Baik, kita akan coba ya untuk doa nadanya, nada ummi. Saya akan coba. Kita sering aja ya Bu ya, ngobrol aja, ini bukan ngajarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi nada ummi itu hanya rendah, tinggi, hanya 2 nada, lebih enak. Kalau kemarin nahwan yang sering di SD atau sebelumnya belajar pakai itu 3 nada. Ya, ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Rendah, sedang, tinggi. Ya. Makanya di sini hanya 2 nada. Kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi, rendah lagi. Alhamdulillahi
Rabbil Alamin. Tinggi. Ar-Rahmanir Rahim. Rendah. Maliki Yaumiddin. Tinggi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ini wa yassir li dibacanya 2 ayunan ya, majaiz atau 4 ketukan. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah Ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atlik bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah doanya. Jadi nanti nadanya hanya tinggi rendah, cuma kan beda-beda karakter suaranya, ada yang mezzo-sopran, ada yang memang tinggi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak apa-apa kalau kuat. Saya mah rendah, Pak, katanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak masalah. Yang penting hanya 2 nada. Oke, mau mencoba baca bareng Bapak Ibu? Atau mau mendengarkan dulu? Oke ya, baik. Itu pengenal doanya. Baik, nanti setelah ke materi boleh kalau yang mau baca silakan ya, atau mau bareng silakan, mau nyobain. Ya memang kalau dalam Al-Qur'an itu atau bahasa Arab itu harus merin lisanak. Jadi lidahnya memang harus dilatih. Ya. Bisa itu karena biasa. Sama kayak nanti dalam materi selanjutnya bagaimana cara kita melatih lisan atau lidah ya, termasuk menghafal Al-Qur'an juga. Sebenarnya dengan dibaca Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berapa kali dibaca itu nanti ujung-ujungnya apa. Jadi metode ngapalinnya juga lihat dulu, jadi jangan Rabbi syrahli, tapi dibaca aja dulu. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Sehingga untuk beberapa kali nanti terbayang, oh iya tulisannya kuroba, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah dengan materi itu doa awal pembuka ini ya. Jadi setiap awal pembuka harus dimulai dengan doa pembuka umum. Kemudian selanjutnya ya, ini materi. Saya materi ini jilid 1 di halaman 31. Ya, karena jilid 1 di halaman 1 itu masih huruf terpisah ya. Nah, ini salah satu contohnya
Di dalam membacanya, makharijul hurufnya itu harus sesuai dengan tempat keluarnya huruf dan juga nanti jangan terlalu mengayun. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafifu sama dengan fafifu fa. Fafifu sama dengan fafifu. Nah, terkadang anak-anak itu ya setelah huruf pertama mau huruf kedua mikir dulu. Nah, diusahakan nanti jangan membaca misalkan fa sambil nyari huruf yang selanjutnya. Mending diputus saja. Fa, fi, fu. Nah, jangan sampai fa, fi. Itu jadi mad akhirnya jadi panjang, mengayun. Ya. Kita contohkan halaman 31. Fafifu sama dengan fafifu. Qoqiqu sama dengan qoqiqu. Fafifu, qoqiqu, faqifu, fasaha, ghufira, khashafa, quri'a, hafiza, sadaqa, fu'ila, uqiba, qutila, nafa'a, syafi'a, qudiya, futiha, faqira, hafadha. Ya. Cara membacanya seperti itu. Sengaja kita dari awal lagi karena saya udah bilang ke anak-anak semua, anak-anak sudah Al-Quran, alhamdulillah, bukan berarti kita belajar dari sini itu nggak bagus ya. Kita tahsinnya lebih mahrojnya lebih dibagusin lagi. Jadi Al-Qurannya jalan, ya, tahfidnya jalan gitu kan. Kemudian ini cara membaca Al-Qurannya pun dari sejak awal harus dibenahi. Kayak kemarin ini selalu tertukar anak-anak antara ko sama ka gitu kan. Dan seperti itu. Kita lanjut halaman 23. Halaman 32. Kakiku sama dengan kakiku. Lalilu sama dengan lalilu. Mamimu sama dengan mamimu. Kakiku, lalilu, mamimu. Kutiba, syakura, halaka, la'iba, khuliqa, ja'ala, ma'aka, jama'a, zulima, zukira, rahima, sukira. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini diulang-ulang sampai lancar. Kadang kita masih baca anak-anak itu fa, fi, fu, ko. Nah, jadi sampai dilatih fafifu, 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 fafifu sampai lancar ya, sampai di luar kepala. Fafifu, qoqiqu, qoqiqu, qoqiqu. Nah, seperti itu ya. Nah, kebetulan di sini juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jilid 1 ini belum kita nada ummi belum. Ya, nanti nada ummi ada di jilid kedua halaman 5. Nanti saya akan coba diinikan. Kalau di ummi anak-anak yang SD itu ada di jilid 3 halaman 13 ya. Jadi seperti itu. Ada mau yang nyoba baca Bapak Ibu? Atau lihat dulu? Coba, Pak. Silakan ada yang mau coba. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bismillahnya gimana, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fafifu sama dengan fafifu. Kokiku sama dengan kokiku. Fafifu, kokiku, fakifu, fasoha, gufiro, khosyafa, quri'a, hafilzo, sodako, fu'ila, onkiba, kutila, nafa'a, syafi'a, qudiya, futiha, faqira, hafado. Oh, sebelahnya juga ya, Pak? Satu aja. Satu halaman aja, sebelahnya Pak. Boleh. Oh, satu aja, Pak. Halaman, boleh. Gak apa-apa. Terima kasih, Pak. Mama Azka, ya. Terima kasih, Mama Azka. Ada lagi yang mau baca? Boleh?
Boleh Pak Ahmad? Ya. Oh yang mana Mi? Yang halaman 31, 32? 32 ya, berarti sebelahnya ya. Oke, sebelahnya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kakiku sama dengan kakiku. Lalilu sama dengan lalilu. Mamimu sama dengan mamimu. Kakiku, lalilu, mamimu. Kutiba, syakuro. Halaka, la'iba, khuliqa. Ja'ala, ma'aka. Jama'a, zulima. Dzukira, rahima, sukira. Ahsantum. Baik, terima kasih Mama Reva. Ada lagi, silakan. Ya, apa-apa. Rasa takut. Setelah kita ngobrol aja ini, Ma. Ya, ada lagi yang mau nyoba? Nama Sasa mau. Oke, kita lanjut aja. Halaman ini ya. Oke, kita lanjut nanti di halaman ini boleh nyoba lagi. Di halaman selanjutnya. Nah, ini jilid 1. Kita akan lanjut lagi jilid 2. Nah, ini mulai mad ya. Jadi kalau nggak fokus agak ini panjang pendeknya. Kita lihat halaman 2. Ini jilid 2 ya. Kita akan mulai dengan mad. Mad itu aslinya panjangnya 1 ayunan atau 2 ketukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan contohkan ya. Halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Jala, jala, jala. Hasya, hasya, hasya. Safa, safa, safa. Soma, soma, soma. Doa, doa, doa. Qona, qona, qona. Mata, mata, mata. Kana, kana, kana. Nah, ini kita sudah mulai di mad ya, atau panjang, bacaan panjang. Kalau jilid 1 semuanya bacaannya pendek ya, tapi lebih ke harkat dan hitungan 1 sampai 100. Kita lihat halaman 3. Hamala, hamala, hamala. Khalaqa, khalaqa, khalaqa. Nasara, nasara, nasara. Jalasa, jalasa, jalasa. Salama, salama, salama. Bakhila, bakhila, bakhila. Yasara, yasara, yasara. Qalama, qalama, qalama. Nah, bacanya seperti itu, kurang lebih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ketika mad, ini hanya 1 ayunan, jangan terlalu panjang. Ya, contoh ini jala, jangan kepanjangan. Hanya bisa membedakan dengan yang tidak panjang saja. Jala, jala, kan? Jala, jala. Jadi 1 ayunan saja, hanya 1 ketukan. Baik, ada yang mau nyoba, Bunda? Ayah, Bunda? Silakan. Saya mau coba, Pak. Oh iya, silakan, Ma. Boleh, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Jala, jala, jala. Hasya, hasya, Hasya. hasya, hasya. Syafa, 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 syafa. Soma, soma, soma. Doa, doa, doa.
tona, 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 Tona. tona, mata, 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 kana, kana, Kana. kana, kana. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik. Ya, karena waktunya berapa menit lagi nih? 7 menit lagi. Kita langsung aja ya. Nanti di jilid 3 boleh. Nah, ini kita langsung masih jilid 2 sebenarnya ini, tapi halaman 5 kita udah mulai nada umi nih dari sini. Ya. Ibu yang dirahmati Allah, kita akan mulai dengan nada umi dari halaman sini. Kita akan coba ya sambil belajar nada umi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza siratun. Rendah, tinggi. Hadza lasahirun. Nah, rendah lagi. Ala zalika. Tinggi. Zalika la ayatin. Rendah. Ila kitabiha. Tinggi. Bihadza masalan. Di ujung-ujungnya masih tetap dibaca dulu ya. Nanti di jilid 3 baru ini masuk tanda wakof. Contoh, masalan jika wakof dibaca masalah. Tapi sekarang untuk di jilid 2 tetap dibaca ujungnya. Wasa'alaha wa hadza kitabun ala siratin ala rajulin wa idza ra'aka dzalika dahaha qala kadzalika qala ma nahakuma wa ma tahaha dzalika qawaman. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, seperti itu contohnya. Jadi nanti dimulai jilid 2 halaman 5 mulai masuk kita ke nada umi ya, seperti itu. Nah, sanahnya sama. Jadi kaidah-kaidahnya itu memang ada tadridij ya, tadrijiyat, ada gradasinya, memang disesuaikan dengan kemampuan anak. Seperti itu. Ada yang mau nyoba ini satu? Boleh? Mau, Pak. 3 baris saja boleh atau mau semuanya boleh? 1 baris saja ya, Pak. Silakan. 1 baris boleh. 2 dong. Oh iya, 2, Pak. Boleh 1 atau 3 witrun. Witir lebih bagus. Silakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza siratun. Hadza lasahirun. Ala zalika la ayatin ila kitabiha bihadza masalan. Oke, ahsantum ya. Pasti ada lagi, silakan. Yang mau nyoba boleh. Boleh lagi. Marepa boleh lagi. Dari berarti nih, lanjutin ya, Ma. Ya. Wasa'alaha sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasa'alaha wa hadza kitabun ala siratin ala rajulin wa idza ra'aka dzalika ruhaha. Daha, oke. Dahaha. Ahsantum, bagus. Ahsantum. Ada lagi ini 2 nih. Siapa yang mau? Mau Pak Ahmad. Cuma saya maaf ya, nggak buka kamera. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalika qala manahakuma wa ma tohaha zalika qawaman
Alhamdulillah. Ya, dzalika qawaman. Bagus. Alhamdulillah udah pinter-pinter nih ngajinya saya. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan bisa diajarkan lagi ya Maya di anak-anak. Di samping saya mengajarkan, ayah bunda juga bisa dampingi. Insya Allah, apalagi misalkan kita Fatihah nih ngajarin anak, Masya Allah. Anak setiap baca Fatihahnya itu, Masya Allah pahalanya terus ke kita. Ya, Alhamdulillah. Baik. Waktunya 2 menit lagi nih. Gak kerasa ya, Masya Allah. Lagi enak-enaknya nyaman. Apakah ada yang ditanyakan? Nih 2 menit lagi. Setelah ini nanti gabung lagi ke Zoom utama itu, dan saya insya Allah izin ya. Izin nggak bisa menyampaikan dari acara. Ya, silakan nih. Ada pertanyaan? Iya, mau tanya. Kalau boleh. Terkadang kan kita kan jadi suka berbelok gitu loh Pak nadanya. Jadi misalkan kita berusaha nih, kayak saya kan baru pas Reva belajar, saya juga baru mengikuti gitu. Tapi nanti kadang-kadang ketika baca di tengah-tengah tuh belok lagi ke nada saya lagi gitu. Nah itu bagaimana? Ya emang itu bi'ah ya Mia, pembiasaan. Saya juga kadang gitu, kayak ngimamin misalkan. Kalau udah terbiasa dengan kurdi gitu kan, tiba-tiba begitu Umi, kok awannya jadi kurdi, itu dengan dibiasakan gitu. Jadi dibiasakan, ya, diulang-ulang nada itu, insya Allah. Jadi sering diperdengarkan, gitu kan, banyak tuh nada itu. Kemudian sering diulang-ulang sama kitanya. Tapi karena memang yang utamanya kita misalkan kurdi atau misalkan nahwan, nih anak-anak juga sama nih. Begitu ini kembali lagi ke nahwan, gitu kan? Ke nahwan, nggak masalah itu nada. Cuma enaknya di nada Umi ini untuk anak itu jadi makhraj atau panjang pendeknya itu sesuai gitu. Jadi nggak terlalu mendayu-dayu. Kalau kemarin kan nahwan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal aslinya bukan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya aslinya gitu. Tapi ke anak-anak jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berapa ketukan gitu loh. Udah salah ini ya. Nah itu. Jadi insya Allah, jadi gitu aja Mi. Jadi sering diulang, sering didengarkan. Insya Allah. Udah di. Ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Apa-apa Mi, tanyakan aja. Oke. Baik. Ini ada yang WA nih. Tadi udah katanya. Udah belum. Baik ya. Itu yang dapat saya sampaikan materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mi, khususnya bagi saya, khususnya bagi ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan kita terus belajar. Yang susah itu memang proses istiqomahnya ya. Tidak ada yang instan, insya Allah ya. Kenapa Al-Quran juga berangsur-angsur? Memang kita belajar tadrij gitu kan. Nah, kita pengennya instan bisa, nggak ada nih. Jadi nggak apa-apa. Yang penting istiqomah aja, istiqomah. Sedikit baca Al-Quran itu kan bisa itu karena biasa ya. Dibiasa. Jangan sampai kita lagi semangat. Saya pengen belajar PPM gini. 4 lembar hari ini. Besoknya seminggu tuh nggak belajar. Nah, itu. Mendingan satu baris sehari. Karena diulang-ulang kan. Yang namanya bahasa Arab itu dengan melatih lidan. Merin lisanak gitu. Tadi seperti tadi Mi yang semuanya baca itu kelihatan ya. Apalagi anak-anak itu saya pertama lihat, oh begitu mahrajnya, terus dipelajari, kedua berarti banyak perubahan. Cuma kan kita mah penonton, pemain mah nggak bisa nilai kan. Kadang kita kok nggak rubah-rubah, perasaan saya bacanya gini terus karena kita pemain. Gitu. Itu aja mungkin ya. Terima kasih, sehat selalu ayah bunda semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad. Terima kasih Pak. Pak Ahmad. Ya. Mau ada dokumentasi dulu per kelas? Oh iya. Boleh. Iya. Boleh ini dulu katanya, dokumentasikan dulu. Mohon izin ayah bunda untuk mengambil
foto dokumentasi boleh dinyalakan bagi yang bisa dinyalakan kameranya. Bisa, yang enggak mah nggak apa-apa. Iya. Jadi awas ya. Oke. Baik, sudah ya. Oke, baik saya ambil. Mohon izin ya Ayah Bunda, Umi Abi. 1, 2, 3, senyum. Oke, siap. Sudah, terima kasih Ayah Bunda. Sama-sama, Bu. Boleh langsung ke Zoom utama lagi ya. Kalau kemarin langsung masuk, sekarang mungkin harus ini, leave breakout room. Boleh.